Kebakaran terjadi di Pelabuhan Ikan Nizam Zahman, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa siang. Sebuah kapal ikan yang baru akan sandar di dermaga tiba-tiba terbakar. Asap terlihat mengepul keluar dari sela-sela lambung kapal. Pemadaman api dilakukan dari dua arah dengan menggunakan 2 kapal pemadam milik pelabuhan dan juga 3 mobil pemadam dari Sudin Gulkarmat sektor Penjaringan. Diduga titik api berasal dari kamar mesin kapal KM Naili. Kami meluncurkan 3 unit, 2 unit pompa, 1 unit pendukung respon dengan jumlah personil berkurang 10 orang. Gitu. Pak, bagian kapal mana yang terbakar, Pak? Untuk bagian yang terbakar terletak di bagian ruang mesin, untuk sementara masih dalam pendinginan. Dalam 30 menit api berhasil dipadamkan petugas. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat kejadian ini. Kasus kebakaran ini kini ditangani jajaran Polsek kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari. Saya Anissa Dasuki. Serpihan yang diduga roket. Warga Sanggau, Kalimantan Barat dihebohkan dengan jatuhnya benda dari langit yang mengeluarkan cahaya. Diduga ini adalah serpihan roket milik Cina yang jatuh di Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam. Serpihan roket milik Cina diperkirakan jatuh Sabtu malam. Serpihan roket memiliki ukuran sekitar 5 x 2 meter. Menurut salah satu saksi mata, benda ini pertama kali diketahui pada Minggu sore. Kemudian ia melaporkan penemuan kepada pihak kepolisian. Saat ini benda ini sudah dipasang garis polisi dan pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi penemuan serpihan yang diduga roket untuk mengantisipasi adanya zat radioaktif. Seekor ikan paus sperma terjebak di Selat Bali. Petugas gabungan TNI Angkatan Laut dan Satpol Air terus berupaya mengevakuasi mamalia laut raksasa ini. Paus yang diperkirakan memiliki berat 32 ton ini ditarik menggunakan 3 kapal. Kondisi air laut yang surut juga menjadi kendala evakuasi. Kondisi paus juga mengalami luka pada bagian ekor dan punggung yang diduga akibat tertusuk besi dan kayu dermaga. Usai menggerebek rumah jagal anjing di kawasan Sumur Welut, Lakar Santri, Surabaya, anggota komunitas pecinta hewan Animals Hope Shelter Indonesia akhirnya membawa 4 ekor anjing ke shelter klinik hewan di kota Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Keempat ekor anjing ini dikarantina dengan kandang terpisah di sebuah ruangan. Dokter hewan yang menangani mengatakan kondisi 4 ekor anjing belum stabil dan belum mau makan. Hal ini dikarenakan saat ditemukan kondisinya mengenaskan dengan tubuh dimasukkan dalam karung dan mulut terikat rapat. Samsudin, pemilik Padepokan Nurzat Sejati, bermediasi dengan warga yang menuntut padepokan yang ditutup. Warga menuding Gus Samsudin melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Gus Samsudin, pemilik Padepokan Nurzat Sejati, bermediasi dengan warga desa yang ditengahi oleh kepolisian. Mediasi ini juga dihadiri Dinas Kesehatan dan tokoh-tokoh agama. Mediasi digelar untuk menentukan nasib padepokan, apakah akan tutup sementara atau permanen. Kita melibatkan dari TNI, Polri, beserta pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan kami juga mengundang dari perwakilan Gus Samsudin, perwakilan dari warga sekitar, perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada hari Senin, aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut penutupan Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejo Winangun, Blitar, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan diduga akibat provokasi dari pengikut Samsudin yang berada di dalam padepokan. Massa yang tidak terima memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Warga menuntut padepokan ini ditutup karena dinilai melakukan penipuan berdalih pengobatan. Iya, memang untuk padepokannya ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana, Tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Sementara itu, Gus Samsudin menolak padepokan miliknya ditutup. Penolakan disampaikan usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga hingga kepala desa di Polsek Lodoyo Barat.
Proses mediasi berjalan alot. Gus Samsudin bersikeras tidak melanggar hukum dan telah mengantongi izin praktek. Saya mendirikan Padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Hasil kesepakatan bersama Padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Setelah kemarin sempat terjadi bentrokan antara penghuni Padepokan dengan warga sekitar yang menuntut Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin ditutup. Seperti apa situasi terkini di Padepokan Nurzat Sejati di Blitar, Jawa Timur? Sudah ada rekan kami Robi Ridwan di sana. Robi, bagaimana suasana terkini di Padepokan setelah kemarin sempat ricuh? Ya, di belakang saya ini adalah pintu gerbang Padepokan Nurzat Sejati yang ada di Desa Joinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dan saat ini untuk kegiatan di Padepokan Nurzat Sejati sendiri masih dihentikan. Sampai hari ini adanya proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian yang dilakukan antara pihak Padepokan dan juga warga masyarakat yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Padepokan Nurzat Sejati. Anissa. Baik, Robi, kami dengar Padepokan sekarang dijaga ketat oleh polisi setelah terjadi kericuan kemarin. Ya, pihak kepolisian dan juga Kodim 0808 Blitar telah melakukan penjagaan di sekitar lokasi Padepokan untuk mengantisipasi adanya dari warga sendiri yang masih belum puas dengan adanya penutupan yang dilakukan selama 3 hari ini, Anissa. Hari ini sekitar pukul 3 tadi siang ada mediasi yang diselenggarakan oleh Padepokan, kemudian dengan warga, dengan mediatornya TNI, polisi, kemudian Dinas Kesehatan dan juga tokoh-tokoh agama. Seperti apa jalannya mediasi? Ya, mediasi dilakukan sejak tadi pukul 1 siang hingga sore hari ini masih berlangsung. Sementara dari pihak kepolisian masih mendengarkan aspirasi dari beberapa masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama yang datang ke mediasi ini, seperti dari PC GP Ansor Kabupaten Blitar, PCNU Kabupaten Blitar, dan juga PAC Ansor Kabupaten Blitar, PAC Ansor Kecamatan Kademangan, dan juga MBC NU Kecamatan Kademangan. Serta ada beberapa tokoh agama yang datang pada mediasi kali ini, serta dari Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih rekan Robi Ridwan melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Robi. Pemirsa, tim Satgas Pangan Mabes Polri memeriksa lokasi penimbunan beras bantuan sosial yang dikubur di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak kasus tersebut segera diusut tuntas. Tim Satuan Tugas Pangan Mabes Polri mendatangi lokasi penimbunan beras untuk bantuan sosial di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas Satgas Pangan mengecek dan mendokumentasikan tumpukan beras yang tertutup terpal. Kemudian petugas mendatangi kantor JNE di dekat lokasi penimbunan. Rencananya tim Satgas Pangan akan memeriksa sejumlah pihak termasuk pemilik lahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum. Karena kan itu anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Nah itu saya minta diteliti, apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan, atau dirusakkan, kita tidak tahu. Bahwa kalau sudah rusak harus dimusnahkan, saya kira ya masa dikonsumsikan. Tapi